Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weca Salsabila dengan NIM 250108110057 dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi logika yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dan himpunan dengan dosen pengampu Dr. Wahyu Hengki Irawan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan mengambil materi kontraposisi dalam penerapan logika tradisional. Kontraposisi merupakan sejenis konklusi secara langsung. Dengan prosedurnya, term subjek maupun term predikat diganti dengan komplement masing-masing, kemudian dikonversikan. Ya. Yang kedua yakni term subjek dan term predikat berganti tempat. Jadi ketika nanti terjadi konklusi, predikat bisa berada di depan, menggantikan subjek. Nah, konsep kontraposisi ini biasanya dalam logika termasuk dalam konteks logika tradisional dengan implikasi yang secara logis dan ekuivalen, yakni memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan asalnya. Secara umum, konsep kontraposisi ini dirumuskan dengan rumus jika P maka Q ekuivalen dengan non Q maka non P. Jadi seperti ini. Jika asalnya P maka Q, maka kontraposisinya nanti jika non Q maka non P. Jadi berbanding terbalik. Seperti itu. Dalam logika tradisional biasanya kontraposisi juga ada prinsip-prinsipnya, yakni sebagai berikut. Konklusi penyimpulan melalui kontraposisi disebut kontrapositif. Dan yang kedua, suatu proposisi kontrapositif itu ekuivalen, yakni dengan proposisi aslinya. Memiliki kebenaran yang sama dengan proposisi asalnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yakni contohnya semua pejuang kemerdekaan adalah pembela bangsa. Dengan premis semua pejuang kemerdekaan adalah pembela bangsa, maka konklusinya adalah maka semua non pembela bangsa adalah non pejuang kemerdekaan. Jadi sama seperti yang rumus di awal tadi, yang asalnya dari P maka Q, maka menjadi kontraposisinya menjadi non T adalah maka non P. Seperti contoh di sini, semua pejuang kemerdekaan itu P dan pembela bangsa adalah Q, maka dengan hasil konklusi kontraposisinya semua non pembela bangsa itu non Q menjadi maka non pejuang kemerdekaan menjadi non P. Nah, seperti itu contohnya. Untuk pernyataan implikasi kontraposisi ini juga melibatkan membalik dengan mengubah posisi antecedent P dan konsekuen Q, lalu menegasikannya atau mengingkari keduanya. Bisa juga seperti itu. Selanjutnya yakni konsep distribusinya. Dalam konsep distribusi ini, yang pertama proposisi A, yakni universal afirmatif. Jika semua
S adalah P, maka kontraposisinya semua non P adalah non S. Jadi sebaliknya. Dengan contoh premis, semua buah merah adalah tidak manis. Konklusi kontraposisinya, jika buah itu tidak manis, maka ia bukan buah merah. Seperti itu. Dan untuk contoh selanjutnya, yakni dengan premis semua kucing adalah hewan. Itu P maka Q. Untuk konklusinya, semua non P adalah non S. Jadi, konklusi semua non hewan adalah non kucing. Nah, seperti itu. Jadi dari dua contoh di atas itu menghasilkan ekuivalen yang sama. Nah, selanjutnya yakni proposisi O. Di proposisi O ini merumuskan dari ekstensial negatif dengan beberapa subjek bukan predikat. Dengan kontraposisinya beberapa non predikat bukan non subjek. Nah, berikut adalah contohnya. Dengan premis beberapa siswa tidak suka matematika. Beberapa siswa itu dalam subjek dan tidak suka matematika adalah bukan predikat. Nah, dari premis ini menghasilkan konklusi yakni beberapa orang yang tidak suka matematika adalah bukan siswa. Seperti itu. Jadi kontraposisinya non P bukan non S. Dari contoh itu menghasilkan ekuivalen yang sama. Ini ada contoh selanjutnya. Premis beberapa mahasiswa tidak berasal dari Jakarta. Beberapa mahasiswa itu ialah subjek dan tidak berasal dari Jakarta ialah predikat. Dengan konklusi, beberapa orang yang tidak berasal dari Jakarta, non P adalah bukan mahasiswa. Itu adalah non subjek. Nah, dari dua contoh di atas juga menghasilkan ekuivalen yang sama. Proposisi I. Sebagian subjek adalah predikat. Proposisi I ini ialah ekstensial afirmatif, yakni jika sebagian subjek adalah predikat, maka kontraposisinya adalah sebagian bukan predikat adalah bukan subjek. Seperti itu. Seperti ini contohnya. Yang pertama, sebagian burung adalah hewan peliharaan. Sebagian burung menjadi sebagian subjek. Nah, adalah hewan peliharaan adalah predikat. Yang menghasilkan konklusi, sebagian yang bukan hewan, non P adalah bukan burung, yakni non S. Seperti itu. Contoh ini menghasilkan ekuivalen yang sama juga dengan premis yang ada. Contoh kedua, yakni beberapa siswa adalah atlet. Beberapa siswa ini adalah subjek dan atlet adalah predikat. Yang menghasilkan konklusi, beberapa yang bukan atlet, yakni bukan non P adalah siswa, ini adalah non S. Dari contoh tersebut juga menghasilkan ekuivalen yang sama juga, yakni proposisi I atau disebut juga dengan ekstensial afirmatif. Selanjutnya, proposisi O dengan penjelasan sebagian subjek bukan P yang menghasilkan kontraposisi, sebagian bukan P predikat, bukan subjek. Mungkin agak membingungkan ya.
Dengan contoh premis, sebagian mobil bukan berwarna merah, yang berkonsklusi sebagian yang tidak berwarna merah adalah mobil. Jadi, sebagian mobil itu adalah bukan predikat, dan bukan berwarna merah adalah bukan subjek. Dengan konklusi, sebagian yang tidak berwarna merah itu adalah bukan terbalik teman-teman, mohon maaf. Untuk premis sebagian mobil bukan berwarna merah itu ialah sebagian mobil itu subjek dan bukan berwarna merah itu adalah predikat. Dengan konklusi kontra posisinya, sebagian yang tidak berwarna merah adalah mobil, sebagian yang tidak berwarna merah adalah bukan predikat dan mobil adalah bukan subjek. Bukan ini menjadikan kata jadi positif kembali. Seperti itu. Dan yakni contoh keduanya dengan premis beberapa hewan bukan mamalia. Jadi, beberapa hewan adalah subjek dan bukan mamalia adalah predikat. Yang menghasilkan konklusi kontraposisi, sebagian yang bukan mamalia adalah hewan. Sebagian yang bukan mamalia itu ialah bukan predikat dan bukan subjek adalah hewan. Jadi, sebagian yang bukan mamalia adalah hewan itu juga menghasilkan ekuivalen yang sama. Mungkin dalil kontraposisi dalam Al-Quran, yakni prinsip berpikir logis yang terkandung dalam kontraposisi, yakni menyimpulkan dari ketiadaan akibat, yakni negasi konsekuen, menjadi ketiadaan sebab, yakni negasi antisiden, yang sering digunakan dalam gaya argumentasi dan penalaran di dalam Al-Quran untuk menjelaskan keesahan Allah, hukum-hukum Allah, atau konsekuensi perbuatan manusia. Sebagian ulama dan ahli logika mengemukakan bahwa logika Al-Quran sering menekankan pada hukum non-kontradiksi, yakni sesuatu yang tidak dapat sekaligus benar dan salah. Dengan permisalan, jika kita menyebutkan sesuatu yang benar dan salah dalam satu kesempatan atau satu jalan, itu tidak bisa, dan itu pernyataan yang salah. Dan juga logika Al-Quran sering menekankan pada prinsip-prinsip penalaran yang kokoh yang tersirat dalam surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya adalah, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah? Tentulah mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ayat di atas tadi menggunakan penalaran implikatif yang dapat dianalogikan pada premis dan konklusi berikut. Yakni dengan premis, jika Al-Quran berasal dari selain Allah, itu subjek, maka dalamnya akan ditemukan banyak pertentangan. Itu predikat atau dengan hasil kontraposisinya, karena tidak ditemukan banyak pertentangan dalam Al-Quran, maka Al-Quran bukan dari selain Allah, yakni non-P. Ayat ini menegaskan bahwa ketiadaan pertentangan yang banyak atau non-P dalam Al-Quran merupakan bukti logis akan sumbernya dari Allah, yakni non-P, yang merupakan penerapan prinsip logis yang sama dengan kontraposisi. Mungkin seperti itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun pernyataan yang kurang berkenan.
Harap dimaklumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.